Seorang perempuan dengan ginju serupa cahaya lampion melangkah menuju pintu bar beranda. Pada saat yang sama, 5 buah pikap berhenti tepat di depan gerbang. Pada masa lalu, hal seperti ini biasanya lebih dulu diketahui, sehingga gadis-gadis yang bekerja di bar memiliki waktu lebih luang untuk bersembunyi atau pulang. Para petugas menyerbu masuk, dan seketika terdengar jeritan gadis-gadis serta para pelanggan yang lari berhamburan. Yang tak diduga Marni, nama perempuan berginju itu. 5 petugas tiba-tiba menghampiri dirinya sebelum menangkap dan membawanya ke pick up. "Aku hanya seorang ibu rumah tangga," katanya setelah keterkejutannya reda. "Katakan itu nanti kepada suamimu," jawab seorang petugas. "Ini pasti malam yang buruk," pikirnya. Para petugas itu bicara mengenai peraturan daerah tentang pelacuran dan memperlakukannya seolah-olah ia pelacur. Dalam hatinya, ia mengakui pernah menjadi pelacur. Tapi malam ini ia berani bersumpah bahwa dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. Ia belum punya anak memang. Tuhan belum memberinya. Tapi ia punya suami. Para petugas tak menggubris soal itu. Menurut mereka, semua pelacur selalu merasa punya suami dan mengaku hanya seorang ibu rumah tangga. Bersama gadis-gadis dari bar, mereka membawanya ke kantor polisi dan memperoleh interogasi sepanjang malam. Ia meminta gadis-gadis itu membantunya meyakinkan para petugas bahwa dirinya bukan bagian dari mereka. Namun 3 tahun berlalu dan ia tak lagi mengenali gadis-gadis itu. Demikian pula mereka tak mengenalinya. Semuanya gadis baru dan ia tak menemukan teman-teman lamanya di antara mereka. Gadis-gadis itu tak punya gagasan tentang siapa perempuan itu dan apa yang dilakukannya di pintu beranda pada pukul 1:30 malam. Menjelang subuh, tanpa tertahankan, Marni akhirnya menangis. Ia kembali memohon meminta dibebaskan, berkata bahwa suaminya pasti akan merasa kehilangan dan barangkali kini tengah mencari-carinya. Seorang petugas dengan mulut yang sinis berkata, "Jika benar kamu punya suami, besok pagi ia akan menjemputmu." "Tapi suamiku tak tahu aku ada di sini," katanya. "Jadi kamu jual dirimu tanpa suamimu tahu, hah?" Sejujurnya, ia sungguh tersinggung dengan ucapan tersebut. Ia kembali berpikir, barangkali ini memang malam buruknya. Beruntunglah, menjelang pagi seorang perempuan dari dinas sosial berbaik hati menghubungi suaminya. Setelah bicara dengan Rohmat Nurjaman, suami Marni, perempuan dari dinas sosial itu kemudian berbaik hati mengantarkan Marni pulang. Penuh dengan rasa syukur, Marni mencuci muka, menaburkan bedak yang dipinjam dari seorang gadis bar ke mukanya, dan mengoleskan ginju ke bibirnya. Ia akan pulang dan bertemu kembali dengan suaminya. Akan tetapi sesampainya di rumah, selepas kepergian perempuan yang mengantarnya, Marni dihadapkan pada keadaan yang tidak lebih baik. Di atas sofa tergeletak koper berisi barang-barangnya.
Rohmat Nurjaman berdiri di pintu kamar, memandang wajah istrinya, terutama gincu di bibir Marni, dengan sejenis tatapan, "Kau laksana perempuan binal," berkata pendek, "Sebaiknya kita bercerai saja." Marni ingin menjelaskan, tapi tak tahu apa yang harus dijelaskan, dan Rohmat Nurjaman tampaknya tak menginginkan penjelasan. Sebenarnya Rohmat Nurjaman tak suka melihat istrinya mempergunakan gincu, namun jika melarangnya dan kemudian mengemukakan alasannya, ia khawatir itu akan menyinggung perasaan istrinya. Marni pasti tak suka jika kepadanya ia berkata, "Dengan gincu itu kau tampak serupa pelacur." Masalahnya ia memang menemukan istrinya di satu tempat remang-remang beberapa tahun lalu. Tentu saja itu masa lampau dan mereka telah bersepakat melupakannya. Itu masa-masa ketika Rohmat Nurjaman bersama 3 temannya menghabiskan malam-malam di beberapa bar dangdut yang berserakan di sepanjang jalan Daan Mogot. Di sanalah Rohmat Nurjaman berkenalan dengan Marni. Awalnya hubungan mereka merupakan pertemuan ganjil antara pelanggan dan pelayan. Seperti diketahui semua orang, gadis-gadis yang bekerja di tempat serupa itu selalu akan mempertahankan pelanggannya agar tidak diambil gadis lain. Ini menyangkut penghasilan tambahan mereka yang kenyataannya lebih besar daripada upah yang dibayarkan pemilik bar. Tak jarang timbul cekcok di antara gadis-gadis itu jika seorang dari mereka menyerobot pelanggan milik gadis lain. Biasanya ini terjadi dengan gadis baru atau pelanggan yang lama tak muncul. Bagi para pelanggan sendiri, paling tidak bagi Rohmat Nurjaman kala itu, kecenderungan gadis-gadis tersebut juga menguntungkannya. Ini memberinya jaminan setiap kali datang ke bar tersebut, ia akan memperoleh seorang gadis. Percayalah, tak menyenangkan berada di tempat serupa itu, dengan biduan bernyanyi di atas panggung kecil dan bir di atas meja, tanpa seorang gadis bergelayut di sampingmu. Begitulah, setiap kali ia datang ke beranda salah satu bar dangdut di daerah tersebut, Rohmat Nurjaman akan ditemani Marni. Bisa dihitung dengan jari kunjungan Rohmat Nurjaman yang tak membuatnya bertemu dengan Marni. Biasanya itu terjadi saat jatuh hari libur si gadis, atau si gadis meriang, atau pulang kampung ke Banyumas. Hubungan ini berkembang menjadi sejenis keseriusan yang menjadi candu. Pada siang hari yang penat, dengan udara yang membosankan, sekonyong-konyong Rohmat Nurjaman menemukan dirinya mengirimkan pesan pendek kepada gadis itu. "Kamu sedang apa? Nanti malam jangan sama yang lain, aku akan datang." Dan suatu pagi Rohmat Nurjaman menemukan pesan dari gadis di layar telepon genggamnya. "Mas, nanti malam datang tidak? Aku kangen." Tentu saja bukan waktu yang singkat dalam hubungan mereka yang semacam itu, jika kemudian Rohmat Nurjaman memutuskan mengeluarkan gadis itu dari bar beranda sekaligus meminangnya. Rohmat Nurjaman pergi ke pedalaman Banyumas ditemani 3 temannya. Di sana ia menikahi Marni sebelum membawanya kembali ke Jakarta dan tinggal di sebuah rumah mungil
agak di luar kota. Ternyata itu bukan pernikahan yang mudah. Pada hari-hari pertama pernikahan mereka, Rohmat Nurjaman sering didera mimpi melihat istrinya ditiduri para pelanggan lain di kamar-kamar beranda. Karena Rohmat Nurjaman tahu di suatu masa mimpinya merupakan kebenaran dan sering dilanda kecemburuan begitu terbangun dari tidur. Marni juga didera khayalan yang mengganggu, membayangkan suaminya pergi ke beranda dan meniduri gadis lain. Ini pun pernah terjadi dan mereka berdua tahu. Kecemburuan itu membawa mereka kepada pertengkaran kecil yang lalu diselamatkan oleh cinta. Suatu hari pada bulan ke-17 pernikahan mereka, keduanya berjanji untuk tak lagi mengenang masa lalu dan mengubur habis semua kecemburuan. Setelah itu, segalanya berjalan lebih baik, kecuali gincu di bibir Marni. Ia belajar mempergunakan gincu dari Maridah, perempuan yang saat itu paling tua di bar. Maridah pulalah yang membawanya dari Cibolang, sebuah nama yang tak ada di peta dan hanya akan disebut sebagai di pedalaman Banyumas. Banyak gadis di awal belasan tahun di bawah Maridah ke Jakarta dari tempat itu. Sejak awal mereka tahu akan bekerja di bar-bar semacam beranda. Tapi Maridah meyakinkan mereka dengan berkata, "Kamu tak perlu jadi pelacur di sana, cukup melayani pelanggan minum bir." Awalnya memang begitu, tapi tidak benar-benar begitu. Para pelanggan itu tak hanya ingin dilayani menuangkan bir ke gelas mereka, tapi juga minta didampingi. "Temani saja," kata Maridah. Jadi ia duduk di samping mereka, ikut minum dan makan camilan, dan sesekali ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Itu tak seberapa jika tangan para lelaki pelanggan itu bisa diam. Jemari mereka cenderung bergerak. Awalnya hanya menyentuh tangan, lama-lama merayap ke segala arah. Belakangan, ia mulai belajar dengan cara itulah ia bisa memperoleh uang lebih banyak. Kemudian, ia tahu jika ingin memperoleh lebih banyak lagi, ia mesti tidur dengan mereka. 5 bulan selepas itu Marni kehilangan keperawanannya dan hidupnya terus berjalan dari malam ke malam hingga ia berjumpa dengan Rohmat Nurjaman. Dalam hal-hal tertentu Rohmat Nurjaman tak berbeda dengan pelanggan lain yang gemar menjamah. Bahkan lebih buruk karena kadang membayar lebih sedikit. Namun dalam perkara lain ada hal-hal berbeda yang disukai Marni. Tidak seperti pelanggan lain yang buru-buru mengajak ke lantai atas menjelang pukul 5, di mana terdapat kamar-kamar untuk telanjang. Rohmat Nurjaman lebih suka membawanya keluar selepas bar tutup. Mereka akan mencari motel, dan itu berarti Marni tak perlu berbagi penghasilan dengan pemilik bar. Itu bukan satu-satunya yang menyenangkan buat Marni. Di motel, mereka tak merasa perlu buru-buru. Mereka bisa bermalas-malasan hingga pukul 12 siang. Mereka juga bisa berjalan-jalan pada siang hari. Selepas itu, mencari sarapan yang terlambat. Apa boleh buat?
Itu membuat mereka lambat laun mulai jatuh cinta satu sama lain. Sejarah kecil itu diketahui sepenuhnya oleh Rohmat Nurjaman. 3 tahun usia pernikahan mereka, tapi Rohmat Nurjaman masih merasa sesuatu mengganjal dalam kehidupannya. Itu adalah gincu di bibir istrinya. Gincu yang sama sebagaimana ia pernah melihatnya di keremangan bar beranda. Memang ketika mereka mengikrarkan pernikahan, keduanya telah berjanji untuk menjalani hidup baru sebagai suami dan istri, bukan pelayan bersama pelanggannya. Akan tetapi Marni masih mempergunakan gincu yang sama dan dengan cara yang sama. Rohmat Nurjaman ingin melarangnya, tapi berpikir jika ia melakukannya itu hanya akan mengingatkan pada masa-masa mereka di bar. Dari pagi ke pagi, dari senja ke senja, gincu itu semakin mengganggunya, hingga akhirnya Rohmat Nurjaman mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan istrinya sementara ia pergi bekerja. Rohmat Nurjaman tak pernah berhasil membuktikan kecurigaan atas istrinya. Bahkan meskipun beberapa kali sengaja pulang mendadak, ia selalu menemukan istrinya ada di rumah, menunggunya. Hingga suatu pagi seorang perempuan dari dinas sosial menelponnya, dan ia merasa memperoleh bukti untuk kemudian menghukumnya tanpa ampun dengan sebaris kalimat pendek, "Sebaiknya kita bercerai saja." Tak ada tempat untuk pergi kecuali ke beranda. Pemilik bar masih mengenalinya dan memperbolehkan Marni untuk kembali bekerja di sana. Di tempat itu ingatannya kepada Rohmat Nurjaman malah menjadi-jadi. Saat menemani seorang pelanggan, ia akan mengenang masa ketika mereka bicara tentang banyak hal. Kebanyakan tak dimengertinya, tapi dengan senang hati ia mendengarkan, dan Rohmat Nurjaman tak pernah menuntutnya untuk mengerti. Suatu ketika Rohmat Nurjaman berkata kepadanya, "Banyak perempuan di luar sana. Beberapa pernah jadi pacarku." Gemar bicara, padahal mereka tak mengerti apapun. Ia merasa itu pujian untuknya, namun saat paling membahagiakan dalam hidupnya adalah malam ketika Rohmat Nurjaman berkata, "Rasanya aku mencintaimu." Sejak itu ia mulai sering berdandan setiap tahu akan bertemu Rohmat Nurjaman. Ia tak tahu banyak hal untuk diberikan kepada kekasihnya, kecuali memamerkan senyum yang tulus berhias gincu. Hingga 3 tahun pernikahan mereka, dan Marni mendapati suaminya berubah. Rohmat Nurjaman sering tak pulang dan tak lagi mencumbunya dengan kegairahan seorang lelaki cabul. "Barangkali aku tak lagi cantik," pikirnya. "Barangkali karena kami tak juga punya anak," katanya kepada diri sendiri. Atau barangkali suaminya pergi kembali ke beranda dan menemukan gadis yang lebih manis di sana. Barangkali gadis itu masih 14 tahun dan memoleskan gincu lebih tebal di bibirnya. Marni merasa panas, tetapi mencoba membuang kecurigaan tersebut. Walau begitu, suatu malam ketika suaminya tak juga muncul selewat pukul 12, dan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya tak pula menemukan jawaban,
perempuan itu memutuskan keluar rumah. Marni memoleskan Gincu ke bibirnya, percaya itu akan membuat Rohmat Nurjaman kembali ke pelukannya. Ia menghentikan sebuah taksi dan minta diantar ke beranda. Di sana, atas nama peraturan daerah tentang pelacuran, 5 orang petugas menangkap Marni. Sejujurnya, ia mulai menganggap semua itu hukuman untuknya, yang telah berburuk sangka bahwa suaminya pergi ke beranda untuk meniduri perempuan lain. Menurutnya itu malam buruk yang diawali pikiran buruk, dan ia sungguh menyesal. Kini kembali bekerja di bar tersebut, Marni terus memelihara keyakinan bahwa suatu malam suaminya akan muncul, lalu mereka akan memulai semuanya dari awal. Dalam penantiannya, ia masih kukuh pada janji yang tak pernah diucapkannya. Ia tak mengenakan Gincu, seorang gadis 12 tahun yang baru bekerja di sana, pernah menanyakan mengapa ia tak bergincu. Dan Marni menjawab, "Gincu ini merah sayang, dan itu hanya untuk suamiku." Memang sejak ia jatuh cinta kepada Rohmat Nurjaman, apalagi setelah mereka menikah, ia tak pernah membuat merah bibirnya untuk lelaki lain.